Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan permudahlah urusanku, wahlul uqdatan min lisani, dan hilangkanlah kesulitan dari lidahku, yafqahu qawli, agar mereka dapat memahami perkataanku. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha, pelajaran-pelajaran bahasa Arab bagi orang-orang yang tidak berbicara dengannya, karangan Syekh Ad-Doktor Abdurrahim hafizahullahu ta'ala. Dan bagi teman-teman yang belum mempunyai kitabnya, maka ana sangat menyarankan sekali dan sangat mengharapkan sekali antum dan antuna sekalian untuk membelinya. Link pembelian ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Barakallahu fiikum. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pada pelajaran yang ketiga. Bagi teman-teman yang belum menonton video pelajaran yang pertama dan kedua, Ad-Darsul Awal dan Ad-Darsul Tsani, maka silahkan ditonton video sebelum ini. Baik, Ad-Darsul Tsalisu, pelajaran yang ketiga. Pelajaran ketiga ada dua pembahasan inti. Pembahasan pertama yaitu tentang al-ma'rifatu wan nakiratu. Al-ma'rifatu wan nakiratu. Isim ma'rifah adalah kata yang sudah ditentukan atau sudah diketahui, bersifat khusus. Adapun isim nakirah adalah kata yang belum ditentukan atau belum diketahui, masih bersifat umum. Salah satu tanda isim ma'rifah adalah dengan adanya alif lam pada isim tersebut. Contoh, langsung saja baca contohnya. Qalamun. Qalamun. Ini isim nakirah. Artinya sebuah pulpen. Sebuah pulpen, masih belum diketahui pulpen yang mana. Jadi pokoknya semua yang ada di dunia ini pulpen, dia namanya qalamun. Mau pulpen ana, pulpen antum, pulpen antuna, dan pulpen di toko dan lain-lainnya, semuanya namanya qalamun. Inilah isim nakirah. Mencakup pulpen apa saja. Sedangkan al-qalamu ini adalah isim ma'rifah. Artinya diterjemahkan pulpen itu, pulpen itu. Maksudnya menunjukkan pulpen yang sudah diketahui dan dipahami oleh siapa? Pembicara ana misalnya dan pendengar antum. Misalnya, ana sambil pegang pulpen, atau ana bilang al-qalamu, pulpen. Ya, pulpen itu. Maksudnya pulpen yang ana pegang. Maka nggak boleh ketika ana mau maksudkan pulpen yang ana pegang, terus ana bilang qalamun, nggak boleh. Harus bilangnya al-qalamu. Misalnya, pulpen yang ana pegang misalnya patah, maka ana bilang al-qalamu maksurun, pulpen itu patah. Seperti itu teman-teman. Baik, sekarang kita masuk di contoh isim ma'rifah dan isim nakirah pada Ad-Darsus Tsalits halaman 14. Kita baca. Ingat ya, yang enggak ada alif lamnya dia isim nakirah, yang ada alif lamnya dia isim ma'rifah. Baitun, sebuah rumah. Al-baitu, rumah itu. Qalamun, sebuah pulpen. Al-qalamu, pulpen itu. Kitabun, sebuah kitab. Al-kitabu, kitab itu. Jamalun, seekor unta jantan. Al-jamalu, unta jantan itu. Nah, dan tambahan lagi, ketika awalnya baitun menggunakan tanwin, baitun, ketika kemasukan alif lam, maka tanwinnya dibuang. Al-baitu. Al-baitu. Nggak boleh kita ngucapin al-baitun. Begitu pula qalamun. Ketika kemasukan alif lam, maka dibaca al-qalamu. Dan begitu pula isim-isim yang lainnya. Taib. Inilah pembahasan pertama. Dan langsung kita masuk ke latihan pertama. Ya, at-tamrinul awwalu. Iqra' waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah dengan mengharokati akhir-akhir kata dari kata-kata berikut ini. Nah, ini tentang isim ma'rifah dan isim nakirah. Ingat, yang nggak pakai alif lam dibaca tanwinnya. Yang pakai alif lam hilangkan tanwinnya. Oke, kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Kita jawab bareng-bareng. Masjidun. Al-masjidu. Al-ma'u. Ma'un. Al-baitu. Babun. Qalamun.
al-qalamu, al-kalbu, kalbun, qamisun, waladun, al-hajaru, al-waladu, himarun, al-himaru, al-hisanu, hisanun. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya, yang membedakan isim ketika tidak ada alif lam dan ketika ada alif lam. Yang tidak ada alif lam namanya isim nakirah, menunjukkan umum. Sebuah masjid, masjid manapun yang ada di dunia ini namanya masjidun. Tapi ketika kita bilang al-masjidu, maka otomatis artinya jadi masjid itu. Ya, ketika kita lihat masjid yang besar misalnya, kita bilang al-masjidu kabirun. Masjid itu maksudnya masjid yang kita lihat. Masjid yang kita lihat itu besar, seperti itu. Ma'un itu air. Ya, Ana akan menerjemahkan yang kira-kira belum dipelajari di pelajaran sebelumnya ya. Babun kemarin pintu, qalamun pulpen. Sudah. Komisun. Nah ini komisun apa kemarin? Kemeja ya. Pada darsul awal sudah dipelajari kosakatanya. Waladun juga sudah, anak kecil laki-laki. Terus al-hajaru ya atau hajarun batu ya sudah juga. Al-waladu himarun. Nah ini keledai. Adapun hisanun kuda. Maka wajib sekali bagi teman-teman yang belajar Durusulullah untuk menghafal semua mufradat di setiap pelajarannya. Inilah pembahasan pertama tentang isim ma'rifah dan isim nakirah. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua. Nah, inilah intinya ya, yaitu tentang al-mubtada'u wal khabaru. Al-mubtada'u wal khabaru. Nah, mungkin teman-teman bertanya, ngapain sih Ustaz kita ngafalin isim ma'rifah dan isim nakirah? Maka ana jawab, untuk mengenal yang namanya mubtada dan yang namanya khabar, seperti itu. Jadi mubtada adalah isim ma'rifah. Tuh lihat, isim ma'rifah. Berarti salah satu tandanya ada alif lam seperti yang dijelaskan sebelumnya. Yang berada di awal kalimat. Ya, yang berada di awal kalimat. Nah, inilah namanya mubtada. Adapun khobar itu penjelas bagi mubtada, yang ngejelasin si mubtada ini. Langsung saja kita baca contohnya. Contoh di sini ada pintu yang terbuka. Ada pintu yang terbuka. Maka ketika kita melihat pintu ini, maka otomatis kita ucapkan al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Nah, dilihat al-babu di sini mubtada. Kenapa dia jadi mubtada? Karena al-babu isim ma'rifah. Ada alif lamnya. Berada di awal kalimat. Nah, di awal. Bukan maftuhun al-babu. Tapi wajib ditaruh di awal. Al-babu maftuhun. Nah, maftuhun sebagai apa? Khabar penjelas. Maksudnya apa? Ketika kita buang maftuhun ya, kita buang misalnya, maka sisa al-babu pintu itu. Maka orang-orang akan bertanya, kita ngomong al-babu pintu itu kenapa? Mereka akan bertanya-tanya, pintu itu kenapa? Pintu itu kenapa? Apakah berwarna merah ataukah terbuka, tertutup dan lain-lain? Maka kita tambahkanlah yang namanya khobar penjelas. Al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Nah, seperti itu teman-teman. Yang namanya mubtada dan khobar. Ya, maka kita baca contoh-contohnya yang ada di kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Nah, sebelum kita masuk ke contoh-contoh dari mubtada khobar, maka alangkah baiknya kita hafalkan bersama-sama kosakata baru di ad-darsus tsalisu pada pelajaran yang ketiga ini. Dengarkan baik-baik lalu ulangi bersama-sama. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu, kosakata baru. Al-qamaru. Al-qamaru, bulan itu. Jadidun, baru. Jadidun, baru. Qadimun, lama. Qadimun, lama. Atau diterjemahkan usang. Wasikhun, kotor. Wasikhun, kotor. Nazifun, bersih. Nazifun, bersih. Harun, panas. Harun, panas. Baridun, dingin.
baridun, dingin, shaghirun, kecil, shaghirun, kecil, kabirun, besar, kabirun, besar, maftuhun, terbuka, maftuhun, terbuka, maksurun, patah, maksurun, patah, thaqilun, berat, thaqilun, berat, khafifun, ringan, khafifun, ringan, jamilun, ganteng atau indah, jamilun, ganteng atau indah, waqifun, berdiri, waqifun, berdiri, jalisun, duduk, jalisun, duduk. Nah, maka teman-teman yang belum menghafal silahkan dihafalkan terlebih dahulu ya teman-teman, agar memudahkan kita untuk membaca contoh-contoh yang ada di kitab ini. Baik, kita masuk ke latihan kedua untuk mubtada dan khobar. Nah, kita baca ya dengan keadaan kita sudah menghafal kosakata yang barusan. Baik, kita mulai dari nomor yang pertama. Kita baca al-maktabu maksurun, meja itu patah. Nomor 2, al-mudarrisu jadidun, al-mudarrisu jadidun, Pak Guru itu baru. Nomor 3, al-qamisu wasikhun, al-qamisu wasikhun, kemeja itu kotor. Nomor 4, al-labanu baridun, al-labanu baridun, susu itu dingin. Nomor 5, al-masjidu maftuhun, al-masjidu maftuhun, masjid itu terbuka. Nomor 6, al-hajaru kabirun, al-hajaru kabirun, batu itu besar. Nomor 7, al-labanu baridun wal ma'u harrun, al-labanu baridun wal ma'u harrun, susu itu dingin dan air itu panas. 8, al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun, al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun, imam itu sedang duduk dan Pak Guru itu sedang berdiri. Yang ke-9, al-qamaru ba'idun, al-qamaru ba'idun, bulan itu jauh. Yang ke-10, al-mindilu nadhifun, al-mindilu nadhifun, sapu tangan itu bersih. Teman-teman lihat kata yang pertama semuanya menggunakan alif lam, al. Nah, inilah yang disebut mubtada, isim ma'rifah dengan adanya alif lam dan berada di awal kalimat. Kata setelahnya yang tidak ada alif lamnya dan menggunakan tanwin, ini namanya khobar, penjelas bagi di mubtada, atau bisa disebut juga pelengkap bagi mubtada. Maka tidak bisa mubtada berdiri sendiri, misalnya al-maktabu, meja itu. Masih orang-orang akan bertanya, al-maktabu, kenapa al-maktabu? Sampai datang si khobar, penjelas sekaligus pelengkap bagi mubtada, maksurun, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke latihan ketiga. Imla'il faragha fi ma yali biwada'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyati. Isilah titik-titik berikut ini dengan meletakkan kata yang sesuai dari kata-kata berikut ini. Nah, di sini tugasnya adalah tinggal mengisi titik-titik di sini nomor 1, 2, 3 sampai 6 dengan kata-kata yang ada di atasnya. Kata-katanya apa aja sih? Yang pertama ada jamilun, ganteng atau indah. Kedua, wasikhun, kotor. Yang ketiga, maftuhun, terbuka. Yang keempat, harun, panas. Yang kelima, thaqilun, berat. Yang terakhir, khafifun, ringan. Baik, maka kita isi nomor pertama, al-hajaru, batu itu. Kira-kira yang cocok yang mana ya? Pasti ini, al-hajaru thaqilun
batu itu berat. Yang kedua, al-babu, pintu itu. Makanya cocok al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Nomor 3, al-qamaru, bulan itu. Makanya cocok al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Yang keempat, al-waraku, kertas itu. Makanya cocok al-waraku khafifun, kertas itu ringan. Dan yang kelima, al-mindilu, sapu tangan itu. Makanya cocok al-mindilu wasikhun, sapu tangan itu kotor. Dan yang terakhir, al-labanu, susu itu. Al-labanu, makanya cocok al-labanu harun. Al-labanu harun, susu itu panas. Tuh lihat ya teman-teman, penting sekali bagi kita untuk menghafal mufradat-mufradatnya, untuk bisa menjawab semua latihan yang ada di kitab Durusul Lughah. Bagaimana yang sudah Ana sampaikan di video yang lalu, bahwa kita metodenya tidak membaca semua yang ada dalam kitab ini, akan tapi kita akan membahas insyaallah ta'ala semua yang terdapat di dalam tiap pelajarannya, dengan membawa beberapa latihan yang ada di dalam kitabnya. Baik, satu lagi untuk latihan mubtada dan khobar. Di halaman 18, latihan ketiga. Ikhtar kalimatan minal qa'imati al-ba tunasibul kalimatal lati fil qa'imati al-alif. Pilihlah kata yang terdapat di tabel ba yang tunasibu, yang cocok dengan kata di tabel hamzah atau alif. Nah, ini tinggal tarik garis ya teman-teman. Maka sebelum kita jawab, ini ada beberapa kosakata baru yang perlu kita hafalkan. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Hulwun, manis. Hulwun, manis. Maridun, sakit. Maridun, sakit. Ad-dukanu, toko itu. Ad-dukanu, toko itu. Ghaniyun, kaya. Ghaniyun, kaya. Tawilun, tinggi. Tawilun, tinggi. Fakirun, miskin. Fakirun, miskin. Qasirun, pendek. Qasirun, pendek. At-tufahu, apa itu? At-tufahu, apa itu? Oke, sekarang kita kerjakan latihannya. At-talibu, pelajar laki-laki itu. Makanya cocok at-talibu maridun, pelajar laki-laki itu sedang sakit. Kedua, ad-dukanu, toko itu. Makanya cocok ad-dukanu maftuhun, toko itu terbuka. Yang ketiga, at-tufahu, apel itu. Makanya cocok at-tufahu lazizun. At-tufahu lazizun, apel itu lezat, laziz ya. Mirip dengan bahasa Indonesianya. Dan selanjutnya, al-ma'u, air itu. Makanya cocok al-ma'u harun, air itu panas. Yang kelima, al-hajaru, batu itu. Makanya cocok al-hajaru thaqilun, batu itu berat. Dan yang terakhir, al-qalamu, pulpen itu. Al-qalamu maksurun, pulpen itu patah. Nah, seperti itu teman-teman. Yang di alif ini namanya mubtada, yang ba pasangannya ini namanya khobar. Inilah pembahasan yang kedua. Pembahasan yang terakhir dari ad-darsus tsalisu, pelajaran ketiga adalah al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyatu. Huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Maka teman-teman yang sudah belajar tahsin, tajwid, dan seterusnya, insya Allah gak asing dengan namanya huruf qamariyah atau disebut juga alif lam qamariyah, dan al-hurufus syamsiyah atau disebut juga alif lam syamsiyah. Yang intinya adalah ketika ada alif lam, kemasukan huruf-huruf termasuk dari huruf qamariyah, maka alif lamnya dibaca al gitu, dibaca al. Begitu pula hurufnya dibaca jelas. Contoh yang pertama, al-abu, dari huruf hamzah, al-abu. Al-abu dibaca jelas. Dari huruf ba, al-babu. Al-babu. Nah, seperti itu ya teman-teman.
Adapun kebalikannya al-hurufus syamsiyah atau yang dikenal dengan alif lam syamsiyah, maka ketika ada alif lam bertemu huruf-huruf syamsiyah ini, maka lamnya tidak dibaca. Jadi langsung a bertemu huruf setelah lam, langsung ditasydid. Contohnya di sini ada huruf ta, maka dibacanya at-tajiru, at-tajiru. Nggak boleh kita bacanya al-tajiru, al nggak boleh. Begitu pula wajib ditambah tasydid. Contoh yang kedua misalnya ta, ada di sini as-saubu, as-saubu. Nggak boleh kita baca al-saubu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita baca semua contohnya dan kita terjemahkan yang belum kita hafalkan di halaman-halaman sebelumnya. Dan ini anak terjemahkannya langsung saja tanpa menambahkan itu ya. Al-abu, al-abu, bapak. Al-babu, al-babu. Karena hanya menerjemahkan yang belum kita pelajari di halaman sebelumnya. Al-jannatu, al-jannatu, surga. Al-himaru, al-himaru. Al-khubzu, al-khubzu, roti. Al-ainu, al-ainu, mata. Al-ghoda'u, al-ghoda'u, makan siang. Al-famu, al-famu, mulut. Al-qamaru, al-qamaru. Sudah. Al-kalbu, al-kalbu. Ini juga sudah di pelajaran sebelumnya. Al-ma'u, al-ma'u. Ini sudah kita hafalkan barusan. Al-waladu, al-waladu. Juga sudah. Ha, al-hawa'u, al-hawa'u. Lihat. Al-hawa'u artinya udara. Ya, ini harusnya kurang titik 2 ya. Harusnya ya. Al-yadu, al-yadu, tangan. Nah, seperti itu teman-teman. Semua di alnya dibaca jelas. Baik, sekarang kita masuk ke contoh huruf syamsiyah. Di sini yang pertama ada huruf ta, at-tajiru, at-tajiru, pengusaha. Ta, at-taubu, at-taubu, pakaian. Dal, ad-diku, ad-diku, ayam jago. Za, az-zahabu, az-zahabu, emas. Ra, ar-rajulu, ar-rajulu. Zai, az-zahratu, az-zahratu, bunga. Sin, as-samaku, as-samaku, ikan. Shin, asy-syamsu, asy-syamsu, matahari. Itu lihat ya teman-teman. Makanya namanya huruf syamsiyah karena termasuk dari huruf-hurufnya adalah shin yang dicontohkan dengan asyamsu. Begitu pula huruf-huruf qamariyah karena qaf termasuk huruf qamariyah. Al dan contohnya al-qamaru. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Shad, as-sadru, as-sadru, dada. Dhad, ad-dhaifu, ad-dhaifu, tamu. Ta, at-talibu, at-talibu, sudah. Dha, al-dhahru, al-dhahru, punggung. Lam, al-lahmu, al-lahmu, daging. Dan yang terakhir nun, an-najmu, an-najmu. Nah, ini juga sudah di pelajaran 1 dan 2. Nah, bisa dilihat teman-teman ya bahwa yang di sebelah kanan ini semua huruf qamariyah. Ada a, ba, jim, ha, kha, a, gha, fa, qa, ka, mim, waw, ha, ya. Semua ketika kemasukan alif lam maka semuanya dibaca. Begitu pula alif lamnya dibaca jelas. Kebalikannya al-huruf syamsiyah ada ta, tha, da, za, ra, za, sin, shin, shad, dha, ta, dha, lam, nun. Ketika kemasukan alif lam maka lamnya tidak dibaca, maka langsung a ke huruf syamsiyah ini. Atta, atta, addi. Dan wajib ditambahkan tasydid di atas huruf syamsiyah, syamsiyahnya.
Baik, sekian untuk pelajaran Ad-Dars Tsalis pada hari ini. Naktafi bihadzal qadri wa nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi teman-teman yang masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar. Barakallahu fiikum.